airdrop. Apakah airdrop itu aman atau ya bagus digunakan? Cara gimana dapatkan token airdropnya yang dikasih dengan gratis? Yuk kita ngobrol bersama Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi podcast Abah bersama Ali. Jadi kita akan bahas kali ini tentang Airdrop. airdrop. Apakah airdrop itu aman? Terus tadi Ali bilang token itu gratis. Nah, kok bisa gratis? Gimana caranya? Dapetinnya. Gimana caranya dan bagaimana cara mendapatkannya, dan apa sebenarnya istilah dari airdrop. Jadi seperti itu. Jadi kita akan bahas, kita sudah berapa kali nih podcast ini? Ya itu. Udah lebih dari 5 ya? Lebih dari 100. Oh, lebih dari 100. Oh, banyak sekali ya. Banyak sekali podcastnya. Kita episode demi episode kita bahas tentang dunia blockchain dan kripto dan turunannya sampai kita paham siapa saja bisa bikin token. Kemudian token itu seperti apa bedanya token dan koin. Jadi ada koin, ada token. Dan sekarang kita akan bahas tentang airdrop. Jadi ada udara terjun jatuh dari langit. Jadi airdrop, jadi hujan koin, hujan token. Jadi apa sih sebenarnya airdrop ini? Ini kan yang Ali mau paham ya. Jadi Ali mau paham tentang apa sih airdrop ini dan kemudian apakah aman atau enggak. Nah, jadi saat pengembang ini orang, instansi atau institusi yang membuat token, dia kan akan melakukan promosi. Ya, akan melakukan promosi. Jadi saat promosi itu ada yang dijual, ada yang dibagikan. Jadi ada yang dibagikan secara gratis, ada yang dijual. Contohnya sederhananya gini. Ali di toko ada produk yang lagi Vibe-nya ini produk baru. Orang-orang berlomba-lomba mendapatkan. Kemudian dari 1000 produk yang dibuat, 10-nya dibagi gratis. Dengan harus follow Instagramnya, harus menjawab pertanyaan, 10 produk dibagi gratis. Nanti otomatis dari 10 orang yang punya gratis ini akan cerita ke teman-temannya kan, saya punya produk ini nih, bagus nih, produk dapat dari mana? Oh, ini di toko si A, di mall ini. Langsung semua akan beli itu produk. Jadi berlaku juga untuk dunia kripto. Jadi saat si pengembang membuat kripto, mereka ada 2 cara untuk promosinya. Yang pertama, pre-sale. Pre-sale dijual dengan harga yang murah. Jadi dengan asumsi saat koin itu dibeli, kemudian uang yang terkumpul dari penjualan pre-sale koin itu akan digunakan untuk biaya promosi, biaya listing, dan sebagainya. Untuk pengembangan lebih lanjut koinnya, mulai dari walletnya dan sebagainya. Dan ada yang tipe token yang dibagikan. Ya, dibagikan secara gratis. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Tadi seperti tadi. Harus ikut follow Instagramnya, atau nanti ada challenge-nya, ada tantangan-tantangannya. Jadi ada tantangan-tantangan yang diberikan oleh pengembang yang harus terpenuhi. Misal ada channel YouTube-nya, ada channel Instagram-nya, ada channel Twitter-nya, ada Discord-nya, ada Telegram-nya. Itu harus di-follow semua. 1, terpenuhi, sudah follow sosial medianya. Kedua, nanti ada lomba bikin gambar. Nanti yang ini dapat koinnya. Atau masuk ke dalam jaringannya. Jadi join ke dalam jaringan token yang akan dibagi itu.
Misal dia di jaringannya ETH, berarti dia bikin di jaringannya ETH. Atau di Solana, berarti dia bikin di jaringannya Solana. Nanti atau di Ripple, dia bikin jaringan di Ripple. Yang sudah buat di jaringannya, nanti akan otomatis mendapatkan. Atau cara kedua, airdrop itu harus beli token A dulu. Jadi misal nih, harus punya token, misal namanya A, harus punya token A dulu, nanti dapat airdropnya token B. Jadi berapa banyak dia punya token A-nya, nanti akan dapat token B. Jadi banyak cara untuk mendapatkan airdrop. Jadi seperti itu, itulah yang dinamakan airdrop. Jadi bagaimana? Tapi harus hati-hati, karena nggak semua orang kan baik. Dia harus jeli, harus pahami mana yang benar-benar airdrop, mana yang jebakan. Nanti kena jebakan Batman. Jadi gitu, justru bukan koin yang Ali dapat, malah uang yang Ali keluarkan atau koinnya Ali yang hilang. Nah, sebelum kita dapat airdrop, apa yang harus kita miliki dulu? Otomatis kita harus punya walletnya. Wallet itu nggak bisa bukan di exchange, tapi wallet pribadi kita di ponsel. Ya, kita bisa install dari Play Store walletnya sesuai sama jaringan untuk menerima airdrop tersebut. Seperti itu. Jadi ya nggak boleh sembarangan. Kadang juga pengembang itu ngasih form yang harus diisi. Ya, form kayak Google Form gitu, Ali isi nama Ali, alamat email sama alamat walletnya Ali. Nanti buat dapat airdropnya itu. Tapi ada juga yang nggak perlu isi, yang penting sudah masuk dalam jaringannya. Nanti otomatis akan juga dapat airdrop. Makanya harus benar-benar diteliti dulu. Jangan langsung, wah ada airdrop, langsung kejar, akhirnya jebakan, hilanglah uangnya, hilanglah koinnya. Jangan seperti itu. Karena ada juga airdrop itu malah menguras isi wallet, isi dompetnya malah ditarik. Ya, bahaya itu. Kan baru-baru ini terjadi airdrop dari salah satu token. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi harus dipelajari. Kalau bagus lagi, kalau Ali tergabung di komunitasnya. Jadi tiap koin, tiap token itu punya komunitas. Jadi komunitas-komunitas ini nanti informasi-informasinya ada, dan selalu dengarkan dari sumber-sumber resmi. Dari mana sumber-sumber resmi? Dari alamat websitenya, kemudian dari alamat di akun Twitternya, atau di akun Telegramnya, sosial media, atau Discordnya, itu bisa semua. Jadi buat kita memastikan benar apa enggak ini airdropnya. Kemudian saat kita sudah pegang koin airdrop itu, ada dua peluang ini. Bisa koin itu nanti saat masuk ke pasar harganya jadi mahal, atau nggak ada harganya sama sekali. Jadi airdrop itu bisa beruntung atau biasa aja. Jadi tergantung sama pengembangnya. Kalau pengembangnya legit, pengembangnya bagus, saat dibagiin koin-koin airdrop, koinnya harganya memiliki harga, ada value-nya di pasaran. Tapi ada juga airdrop yang koinnya atau token itu tidak memiliki harga, tidak memiliki value. Nanti ada harganya nggak? Ya tergantung komunitas. Kalau komunitasnya Rame. banyak yang pegang koin itu, terus komunitas menganggap ini koin bagus, bisa ada harganya. Tapi jarang yang seperti itu. Biasanya ya udah, nggak ada harganya gitu aja. Jadi istilahnya projectnya itu nggak berjalan. Jadi kan harapan pengembang. Jadi pengembang itu yang bikin token, yang bikin koin itu, dia berharap token yang dia buat itu mendapatkan benefit, yang benefitnya itu untuk projectnya ini. Kayak misal dia mau bikin project dunia metaverse. Di dalam dunia metaverse itu. Nah, uang ini terkumpul dari mana? Dari token yang dihasilkan itu. Seperti itu. Jadi
airdrop itu kita harus jeli. Jadi Ali dan teman-temannya Ali perhatikan saat mendapat informasi tentang airdrop, pastikan itu memang benar-benar dari sumber yang benar. Kemudian bukan scam, bukan penipuan. Sumbernya resmi, baru Ali mengkaitkan walletnya Ali ke sumber airdrop tersebut. Baru nanti akan mendapatkan keuntungan dari koin yang sudah diterima itu. Bisa Ali jual di DEX, di pasar, di wallet YouTube jaringannya. Jadi harus hindari airdrop palsu. Hati-hati ya. Jadi ada yang benar-benar airdrop dan ada yang jebakan. Jadi harus dihindari. Jadi waspada terhadap resiko yang bisa terjadi terhadap airdrop tersebut. Seperti itu. Jadi gimana cara mendapatkannya? Dan tadi sudah disinggung, ikuti proyek ini dari awal. Informasi-informasinya harus sudah duluan dapat. Karena saat sudah airdrop itu ada masa waktunya. Enggak selamanya ini kita 1 bulan airdrop, enggak. Ada momennya. Misal perusahaan X akan meluncurkan koin, token pada tanggal 15 Februari 2025. Nah, airdropnya akan jatuh di 25 Februari. Ada airdrop. Yang syarat-syarat mendapatkan airdrop harus alamat bla 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 bla, sudah ada syarat-syaratnya. Diikuti syaratnya nanti tanggal 25 langsung dapat. Seperti itu. Setelah ada airdrop, koin sudah masuk di wallet, bisa dijual di pasar, di listing di pasar, di DEX dan sebagainya. Jadi manfaatnya oleh pengembang apa? Untuk promosi, untuk marketing, dan penggunaan awal. Jadi uji coba di market, koinnya itu diuji coba siapa aja yang sudah bisa menggunakan. Jadi itu penjelasan sederhana tentang airdrop. Jadi token itu bisa gratis, yang bisa kita peroleh secara cuma-cuma. Jadi nggak ada airdrop harus bayar ya. Kecuali kita harus punya atau menyimpan token tertentu baru mendapat airdrop itu. Seperti kita harus punya Ripple, nanti bisa dapat koin turunannya Ripple. Seperti itu. Udah paham Ali? Bagaimana? Kok diem aja? Langsung mau berburu airdrop. Jadi langsung berburu airdrop, cari di Twitter. Di Twitter, cari-cari informasi tentang token yang akan atau project-project yang akan dilakukan oleh para pengembang. Jadi pengembang akan bikin token apa? Apakah ada airdropnya atau tidak? Jadi airdrop itu bukan hanya di jaringannya ETH, bisa di Solana, bisa di Sui, bisa di banyak jaringan. Seperti itu. Jadi paham tentang airdrop. Langsung mau buru. Langsung berburu airdrop. Jadi teman-temannya Ali ingat harus hati-hati dan waspada. Yang semangat dong. Ali kayaknya nggak semangat nih. Kenapa nggak semangat? Belum makan. Kasihan banget belum makan ya. Jadi semangat. Harus semangat berburu airdrop. Ya, semangat berburu airdrop. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, komen, share semua teman-teman kalian juga buat berburu airdrop dulu ya guys. Bye. Dan ingat harus tetap hati-hati. Karena nggak semua airdrop itu legit. Karena ada yang scam. Jadi kita tetap harus hati-hati. Selamat berburu airdrop. Jadi punya koin, punya token nggak harus beli. Bisa dapat gratis. Ya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, komen, bye. Ini matiin apa?